Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang atau sore, dimanapun kalian berada yang akan menonton video ini. Saya di sini akan membahas perihal perencanaan bisnis bengkel motor Autodoc menggunakan model bisnis kanvas. Apa itu Autodoc? Autodoc ialah singkatan dari otomotif dokter. Berikut adalah tugas besar kewirausahaan di kampus saya ya. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Aldinata Pradana, NPI 1432000038, angkatan 2020 tahun ajaran 2023. Langsung saja ke materinya. Berikut latar belakang yang saya usung, isinya yaitu seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dan perubahan gaya hidup manusia modern, maka jenis tingkat kebutuhan dan keinginan konsumen turut berkembang dari waktu ke waktu. Hal tersebut berdampak besar terhadap dunia pemasaran, di mana para pemasar berusaha untuk selalu dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan perkembangan zaman, dan semakin meningkatnya kebutuhan alat transportasi membawa angin segar bagi dunia otomotif, terutama di bidang sepeda motor, di mana sepeda motor banyak dijadikan pilihan utama alat transportasi. Dikutip dari Tanjung tahun 2015. Objek tugas besar kewirausahaan ini akan dilakukan pada rancangan bisnis Autodoc otomotif dokter yang bergerak di bidang bengkel sepeda motor yang akan dituangkan dalam bentuk bisnis model kanvas. Sebagai alat untuk menjelaskan rancangan bisnis Autodoc, rancangan bisnis Autodoc muncul karena melihat masih tetapnya ruang usaha bengkel sepeda motor karena pertumbuhan sepeda motor terus meningkat hampir setiap tahunnya. Sisi lain dari munculnya rancangan bisnis Autodoc juga dengan melihat banyaknya ide-ide yang dapat diterapkan dalam pelayanan bengkel sepeda motor hingga memenuhi keinginan konsumen yang ingin mendapatkan kemudahan dalam merawat dan memperbaiki sepeda motornya. Autodoc muncul untuk melengkapi sistem pelayanan bengkel jalanan yang dianggap masih kurang dan masih dapat dikembangkan, sehingga dalam perjalanannya dapat bersaing dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh bengkel sepeda motor resmi. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana perancangan model bisnis kanvas pada bisnis Autodoc. Tujuan masalahnya yaitu perancangan model bisnis kanvas pada bisnis Autodoc. Deskripsi bisnis dari bengkel Autodoc itu sendiri yaitu menawarkan adanya sistem jemput bola. Jemput bola yaitu apa sih itu jemput bola? Jemput bola yaitu diperuntukkan bagi pengendara yang mendapati kondisi darurat terhadap sepeda motornya. Ketika dalam perjalanan, penerapan sistem jemput bola ialah mekanik mendatangi lokasi pengendara yang mendapati masalah pada sepeda motornya dengan membawa emergency tool. Yang kedua yaitu jam buka strategis. Sistem ini dilakukan agar tepat sasaran pada jam yang produktif. Contoh buka di jam 6 pagi ya, untuk melayani para pekerja yang akan berangkat kerja yang sepeda motornya mengalami masalah seperti ban bocor, isi angin ban bocornya, dan tutup sampai jam 7 malam, di mana itu adalah waktu para pulang kerja ya. Biasanya ditaruh di bengkel lalu diinapkan, besok pagi dibuat untuk kerja. Yang ketiga yaitu door-to-door service. Sistem ini diperuntukkan bagi konsumen yang merasa enggan untuk menuju bengkel dan menginginkan pengerjaan perbaikan dan atau perawatan sepeda motornya dilakukan di tempat kediaman atau tempat yang sudah ditentukan oleh konsumen dan hanya diperuntukkan bagi wilayah Kota Surabaya. Konsumen akan dikenakan biaya sebesar servis 35.000 sampai 40.000. Untuk sistem informasi itu sendiri, Autodoc akan memiliki sistem informasi berbasis internet, sehingga berbagai informasi yang ada di webnya tersebut menawarkan gimana sih keluh kesahnya masalah di sepeda motor, nanti bisa dikonsultasikan dan terdapat ilmu-ilmu yang untuk perawatan sepeda motor agar sepeda motornya awet. Flowchart perencanaan bisnis sepeda kanvas. Yang pertama yaitu kita mulai, lalu membaca studi literatur, kita baca sebanyak mungkin, lalu menuju ke perancangan model bisnis kanvas Autodoc. Selesai merancangkan model bisnisnya, baru kita melakukan pembahasan kepada
model bisnis kanvas tertutupnya. Lalu ditemuilah hasil, kesimpulan dan saran, dan selesai. Berikut adalah kondisi bengkel ototok ya. Ini ada foto yang ketika lagi memperbaiki pelanggan atau konsumen yang datang ke bengkel tersebut. Lokasinya ada di Indonesia, Jalan Kapas Wetan, Gang 7, nomor 38, Surabaya. Nah, berikut adalah business model kanvas. Oke, saya akan menjelaskan ya satu persatu gimana langkah-langkahnya. Ini didesain untuk bengkel motor ototok sesuai dengan judul yang kita usung. Yang mendesain yaitu Muhammad Sinta Pradana, saya sendiri pada tanggal 24 bulan 11 tahun 2023. Dalam business model kanvas ini, kita awal-awalnya harus mengisi tentang customer segment. Apa sih itu customer segment? Merupakan pihak-pihak yang telah menggunakan jasa yang diidentifikasi pada customer segment atau dapat merupakan pihak-pihak yang telah menggunakan jasa atau produk dari suatu entitas dan mereka yang berkontribusi untuk memberikan dana penghasilan bagi organisasi pengusaha. Yaitu apa sih itu segmen customer, apa yang dituju pelanggannya itu modelnya seperti apa untuk bengkel tersebut. Di sini saya isi yaitu pengguna sepeda motor yang jelas dari drivernya atau pengemudinya dari karyawan atau karyawati, mahasiswi atau orang yang angkat ke bengkel. Intinya adalah orang yang memakai atau user sepeda motor itu sendiri. Lalu ketika sudah mengisi customer segment, kita menuju ke value proposition. Apa sih itu value proposition? Yaitu memperkirakan kebutuhan customer pelanggan yang telah diidentifikasi pada customer segment atau dapat dikatakan sebuah keistimewaan yang dikatakan. Itu value proposition kedua yaitu apa sih kelebihan yang ada di bengkel ototok tersebut untuk menarik customer segment tersebut. Yang pertama ya saya isi di lembar tersebut, kualitas standar dealer resmi dengan harga bengkel jalanan. Kualitasnya dealer resmi, tapi harganya tidak seperti dealer resmi, masih memakai harga bengkel jalanan. Yaitu data sistem jemput bola, door-to-door service, paket EMA, yang seperti yang saya jelaskan tadi di deskripsi bisnis ya. Langsung mempunyai karakteristik ramah, terarah, dan terdapat makanan ringan dan minuman gratis ketika menunggu motornya akan diperbaiki. Nah, selesai ini mengisi ini, gimana kelebihan-kelebihan ini bisa tersampaikan ke customer segment, yaitu kita menuju ke channel. Kita harus membuat situs perihal bengkel ototok, perihal deskripsi dari bengkel ototok tersendiri, apa kelebihannya, dibuatkan web, di media sosial, Instagram, Facebook, TikTok, apapun itu, diupload, lalu dibuatkan brosur, pamflet. Nah, selesai itu dibuat, maka dibuatlah customer relationship. Gimana sih supaya customernya itu tidak hanya sekali datang, besok tidak bisa datang kembali, kita harus mempertahankan itu customer bisa memakai jasa kita lagi. Karena seperti membangun itu gampang, tapi merawat itu susah. Maka isi dari customer relationship ini yaitu pemberian garansi selesai perbaikan di bengkel ototok. Jadi setelah diperbaiki itu tidak langsung dibiarkan, tapi kita memberikan garansi. Lalu para customer segmentnya dimasukkan ke dalam komunitas atau grup ya, untuk bisa menanya-nanyakan langsung kalau ada kendala di jalan atau ada kendala pada sepeda motornya itu bisa dikonsultasikan langsung di komunitas tersebut. Selesai mengisi itu, maka kita menuju ke revenue streams. Apa sih itu revenue stream? Yaitu aliran dana masuk yang menggambarkan cara yang dilakukan oleh suatu entitas dalam memperoleh uang pada customer segment. Jadi kasarannya pendapatan lah ya, pendapatan dari bengkel ototok tersebut yaitu adanya servis secara berkala. Ya, tadi customer relationship, ketika kita membangun relationship yang bagus maka akan
dapat pelanggan yang banyak, bisa kembali memakai jasa-jasa kita terus-terusan. Maka ada pemasukan, yang akan ada pemasukan pasti lah ya, walaupun ya nggak pasti, tapi kalau ada pelanggan-pelanggan yang setia, itu bisa masuk pendapatan yang pasti. Dan adanya pembelian suku cadang dan oli yang sudah bengkel otodok sediakan. Lalu menuju ke key activities. Key activities itu kunci, aktivitas kunci. Kalau untuk arti ilmiahnya yaitu kegiatan-kegiatan kunci, kegiatan yang penting dalam mewujudkan value proposition dari kegiatan ini sangat menentukan keberhasilan suatu model bisnis atau usaha. Intinya itu kunci dari aktivitas ini semua terlaksana dengan bagus dan bisa mencapai goal tujuan yang sangat bagus, yaitu mengatur manajemen bengkel dari segi apapun, dari manajemen mekanik, dari manajemen karyawan, dari manajemen alat, keuangan, administrasi, dan kedua itu pengelolaan layanan. Kata layanan dari web tadi, channel yang tadi, pengelolaan website, kita harus sebaik mungkin ramah terhadap konsumen agar bisa dipakai lagi jasa kita. Masuk ke key activities, ke key resource. Apa sih key resource itu? Sumber daya kunci, menggambarkan aset-aset yang penting untuk menentukan keberhasilan suatu bisnis. Dan aset inilah pengusaha dapat mewujudkan. Aset yaitu suatu sumber daya ya, yang menggerakkan ini semua bisa terlaksana, yaitu adanya tim mekanik ya, yang sudah ahli dalam bidangnya, dan kelengkapan item dan alat-alat bengkel, maksudnya lebih update ya alat-alatnya, jadi lebih simple, tidak menyusahkan para mekaniknya. Lalu menuju ke key partner. Kunci partnernya yaitu artinya mitra kerja sama pengoperasian organisasi dengan tujuan sebagai dasar penghematan, mengurangi resiko, dan memperoleh sumber daya atau pembelajaran. Intinya apa sih itu partner, mitra untuk bekerja sama dalam melancarkan bisnisnya ini. Yaitu supplier suku cadang. Jelas kita beli suku cadang tersebut di supplier yang mempunyai kualitas yang tinggi dengan harga yang masih bersaing. Supplier oli, penyewaan mobil pick-up ketika kita mau melayani sistem jemput bola, dan supplier makanan dan minuman untuk ketika orang konsumen menunggu. Setelah itu kita masuk ke cost struktur. Apa sih itu cost struktur? Yaitu menggambarkan biaya yang muncul dalam sebuah bisnis yang berjalan. Pengeluaran lah ya kasarannya. Di situ dapat mekanik ahli kan menggaji setiap bulannya untuk para mekanik, pembelian suku cadang, perlengkapan bengkel yang lengkap, pembelian perlengkapan bengkel supaya lancar dalam memperbaiki para konsumen, terus sewa mobil pick-up, penyediaan makan ringan dan minuman. Berikut tadi penjelasan dari saya perihal bisnis model kanvas bengkel otodok ya. Selesai itu maka bisa merancang bisnis model kanvas seperti yang saya omongkan tadi, bisa Anda coba di rumah atau di mana untuk mengembangkan bisnis kalian semua. Pada kesimpulannya bahwa perancangan model bisnis kanvas pada bisnis bengkel sepeda motor yang dijemput bola dan door-to-door service dapat diterima dengan baik oleh para calon konsumen otodok. Rancangan awal model bisnis kanvas otodok sangat efektif dalam merumuskan perancangan dalam membuka suatu bisnis usaha baru. Sarannya yaitu sebaiknya jangan hanya sebuah rancangan dan diharapkan dapat mengimplementasikan sebagai bentuk bisnis baru, sehingga dibutuhkan pengawasan atau monitoring lebih lanjut saat penerapan sistem dilakukan. Selanjutnya diharapkan dapat mendalami lebih dalam dan tidak hanya sebatas rancangan model pada blok-blok bisnis model kanvas. Pengetahuan pada model rancangan bisnis atau bisnis plan diharapkan dapat dilakukan seperti dari sisi model rencana keuangan atau financial plan, serta model rencana pemasaran atau marketing plan. Ikut kontak dari bengkel otodoknya yaitu emailnya, nomor HP, dan lokasinya. Terima kasih. Sekian dari saya untuk mempresentasikan bagaimana bisnis model kanvas perihal bengkel otodok. Kalau ada kurang lebihnya harap dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.